Baik, slide-nya sudah muncul ya di layar teman-teman semuanya. Oke, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali ya melanjutkan materi perkuliahan kita. Materi pada hari ini kita akan berbincang tentang hubungan hukum Islam dan negara di Indonesia ya. Di minggu-minggu kemarin kita sudah bahas tentang berbagai tipologi pemikiran hukum Islam secara umum. Nah, pada kesempatan hari ini sebenarnya saya juga ingin masih menggunakan perspektif tipologi itu dalam memahami hubungan hukum Islam dan negara di Indonesia ini. Jadi dalam realitanya itu kan relasi antara agama dan negara di Indonesia ini menurut saya kasusnya sangat unik. Kenapa bisa disebut unik? Karena kita Indonesia ini adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak sedunia, ya kan? Ada kurang lebih mungkin 180 sampai 190 juta umat Islam yang ada di Indonesia, dan itu hampir mendominasi umat Islam yang ada di dunia di tempat-tempat lain, termasuk negara yang menyatakan sebagai negara Islam sendiri penduduknya tidak sebanyak di Indonesia. Tapi uniknya founding father kita, para pejuang negara kita, para pendiri negara kita itu ternyata tidak memilih Islam sebagai dasar negara. Itu kan unik. Padahal mayoritas penduduknya muslim, tapi ternyata tidak memilih agama Islam sebagai dasar dan ideologi negara. Justru lebih memilih negara Pancasila sebagai dasar dan ideologi negaranya. Saya kira ini bukan pilihan yang mudah, tapi juga pasti ada alasan kenapa pada akhirnya negara kita itu diputuskan sebagai negara Pancasila, bukan negara dengan dasar agama Islam. Karena kan kalau kita lihat sebenarnya sempat ada perdebatan yang sangat luar biasa di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya para founding father itu ketika di sidang BPUPKI itu kan dan lain sebagainya, itu sempat ada perdebatan tentang dasar dan ideologi negara. Akhirnya nanti muncul beberapa kelompok yang punya pandangan dan pemikiran sendiri tentang hubungan antara negara dan agama ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengeksplor lebih jauh beberapa pandangan kelompok itu ya dalam memahami relasi antara agama dan negara di Indonesia. Baik, kita mulai. Secara umum ya, ada 3 nanti tipologi pemikiran hubungan ya, hukum Islam dan negara di Indonesia. Jadi relasi antara agama Islam dan negara ini di Indonesia. Kita lihat nanti masing-masing alasannya apa. Baik, yang pertama kita mulai ya. Ada tipologi sekularis. Sekularis ini kan teman-teman sudah tahu dari segi bahasanya itu kan mereka yang memisahkan. Pemahaman mereka memisahkan antara agama dan negara itu kan sekuler. Memisahkan antara agama dan kehidupan di masyarakat itu juga sekuler. Apa pandangan mereka terkait hubungan antara hukum Islam dan negara? Bagi kaum sekular ini, Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya saja. Sedangkan persoalan kenegaraan itu sepenuhnya adalah kewenangan manusia sendiri. Nah, ini pandangan mereka. Jadi ada semacam pemisahan antara agama dan persoalan-persoalan kehidupan, khususnya dalam persoalan-persoalan kenegaraan dan politik. Jadi bagi mereka, negara atau politik itu adalah persoalan publik, sedangkan agama itu menjadi urusan pribadi saja. Maka ya agama itu urusannya ya hanya masalah ibadah antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan negara itu antara manusia dengan manusia yang lain. Antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, itu diserahkan kepada masing-masing masyarakat. Jadi agama tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Agama biar ngurusi tentang ibadah sama Tuhannya saja, hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya. Sedangkan hubungan antara manusia dengan manusia, negara dengan negara itu tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, jadi itu kan masih ada bau-bau ini ya, pemikiran Sunok Horgoronya kan seperti itu kemarin itu ya. Yang dia mengubah nama menjadi Abdul Ghafur itu kan. Dia berusaha untuk memisahkan antara
ranah privat dan ranah publik di dalam beragama. Bahwa Islam itu dia dorong untuk silahkan beribadah sekencang-kencangnya di masjid, di musola, silahkan melaksanakan ritual-ritual ibadah, tapi jangan ikut campur dalam persoalan-persoalan di luar itu, termasuk dalam hal bernegara dan berpolitik. Nah, itu yang ingin didorong oleh Snokhorgonyo pada saat itu. Nah, pandangan inilah yang kemudian melahirkan bentuk negara yang sekuler, yaitu memisahkan antara agama dan negara. Jadi masing-masing ini independen. Agama berjalan di wilayahnya masing-masing, negara berjalan di wilayahnya masing-masing. Jangan dikaitkan, jangan dihubungkan. Nah, itu pola pemikiran sekularis. Sampai saat ini masih ada. Itu kan pada saat sidang BPOPKI, itu kan diwakili oleh ini ya, ideologi sekuler ya bahasanya. Jadi mereka yang berusaha untuk tidak memasukkan agama berikut dengan nilai-nilainya pada persoalan dasar negara. Kata mereka tidak perlu kita hubung-hubungkan antara agama dan dasar negara. Biarkan kita sendiri yang menentukan hidup kita, negara kita. Tidak ada kaitannya dengan agama. Nah, itu kan jadi agak-agak Jabariyah. Kalau dalam teologi di dalam Islam itu kan ada namanya teologi Jabariyah, bahwa manusia itu punya kemampuan, punya daya, punya kuasa sendiri untuk menentukan hidupnya. Beda nanti dengan Jabariyah. Jabariyah itu kan lebih kepada pasrah, ya kan? Bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, ya sudah kita pasrah. Nah, sekularis ini mereka sangat Jabariyah kalau dalam perspektif teologis ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tradisionalis. Masih muncul ya. Kemarin kita sudah bahas ada tipologi tradisionalis. Nah, tipologi tradisionalis ini juga nanti muncul ya pada pemahaman atau pada pemikiran tentang relasi agama dan negara di Indonesia. Bagaimana pola pemikiran mereka? Jadi bagi mereka, agama Islam itu agama yang paripurna, agama yang lengkap, yang kafah, yang menyediakan segala keperluan dan urusan manusia, termasuk persoalan kenegaraan. Jadi Islam itu sudah selesai membahas segala hal. Jadi kalau kita ibaratkan itu, bagi mereka Islam itu seperti supermarket, yang di dalamnya itu menyediakan berbagai keperluan dan kebutuhan manusia, dari tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi, begitulah ya kira-kira. Secara mendetail, secara khusus, secara spesifik. Jadi bagi mereka hukum Islam itu sudah selesai dibangun oleh Nabi dan sahabat dan para ulama salaf. Kita pada saat ini tinggal mengikuti pendapat dan mazhab mereka saja. Jadi bahkan bagi mereka ijtihad itu sudah tertutup. Nggak boleh lagi orang itu berijtihad, berpendapat, karena sudah dihandle, sudah di-cover oleh para ulama dan para fuqaha di zaman-zaman pasca Nabi itu. Nah, itu bagi mereka. Jadi sudah detail dalam hal berpakaian itu sudah lengkap dengan model-modelnya. Jadi disuruh menutup aurat, dan juga Islam menentukan jenis pakaiannya. Jenis pakaiannya bagaimana? Ya kalau untuk perempuan ya harus menutup seluruh badannya, bahkan ada yang ekstrem harus bercadar, itu pakaian Islam, misalnya begitu. Dalam hal ekonomi, harus ekonominya ekonomi Islam, harus ada label Islamnya gitu ya. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal bernegara, harus, nah ya, akhirnya apa? Pemikiran mereka dalam hal bernegara. Nah, umat Islam tidak perlu mengadopsi atau meniru model atau aturan bernegara dari manapun, termasuk negara barat. Jadi tidak perlu mengikuti, tidak perlu mengadopsi, tidak perlu nanti mengambil pandangan-pandangan barat dalam memahami negara. Kita ini punya sendiri model negara yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, para sahabat, para khulafaur rasyidin, kemudian para khalifah-khalifah selanjutnya, para raja-raja setelahnya, dan para ulama dan fuqaha. Itu sudah ada. Makanya kan mereka akhirnya, nah ini, bagi mereka umat Islam itu wajib mendirikan negara berbasis Islam. Harus ada embel-embel Islamnya. Ekonomi harus ekonomi Islam, ya kan? Negaranya harus negara Islam. Berpakaian harus berpakaian Islam, ada cap halalnya begitu ya. Kira-kira seperti itu pemikiran tradisionalis. Dan ketika ada negara Islam, maka wajib melaksanakan syariat Islam secara kafah dalam bentuk formalisasi hukum Islam, baik dalam hal hukum keluarganya, hukum pidananya, hukum ekonominya, hukum yang lain, harus berdasarkan pada syariat Islam. Nah, itu dulu kan diwakili oleh ideologi Islam. Ada kurang lebih 60
orang pada saat itu yang menghadiri sidang BPOPKI. Nah, kelompok tradisionalis ini memenuhi kurang lebih 25% kalau tidak salah. Jadi 15 orang pada saat itu kelompok tradisionalis ini yang menawarkan model negara Islam yang harus diterapkan. Karena ada banyak pertimbangan mereka, diantaranya kita ini mayoritas umat Islam. Maka mau tidak mau, kita harus menjalankan syariat Islam, negara ini harus negara Islam, presidennya juga harus presiden Islam, penguasanya seluruhnya adalah penguasa Muslim. Nah, itu pandangan kaum tradisionalis. Jadi bagi mereka, Islam itu harus muncul. Makanya kan ada 212 Maret itu kan ya. 212 itu kan dulu simbol ini ya, yang hadir di Monas itu kan, yang membela Islam. Akhirnya ada 212 Maret. Jadi mereka harus selalu memunculkan simbol-simbol Islam dalam segala hal. Itu kaum tradisionalis. Sampai saat ini masih banyak, masih ada yang kemarin kan baru dibubarkan itu kan, yang semangat menggelorakan khilafah itu, Hizbut Tahrir ya kan, dan beberapa kelompok Islam yang lain, Ikhwanul Muslimin itu kan termasuk kelompok tradisionalis. Mereka hanya menerima model-model negara Islam versi mereka dan menolak model-model negara versi yang lain. Apalagi negara demokrasi, itu bagi mereka itu negara yang mengadopsi barat, maka hukumnya haram, tauhid, kafir, sebagainya. Nah, itu pemikiran kaum tradisionalis ya. Nah, selanjutnya, kaum reformis. Apa itu kaum reformis? Dalam hal ini, jadi bagi kaum reformis ini berusaha untuk menolak dua pemahaman sebelumnya, sekularis dan tradisionalis. Bagi mereka, Islam itu mencakup segala hal, sama seperti tradisionalis, termasuk dalam hal beragama, dalam hal bernegara. Kita tidak bisa memisahkan antara agama Islam dan negara. Kemudian, tapi respon mereka bagi kaum tradisionalis, iya, Islam itu lengkap, kafah, sempurna, paripurna, tapi tidak menjelaskan secara mendetail tentang berbagai persoalan umat manusia, tidak mendetail, tapi dia memberikan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai yang sifatnya universal yang bisa diterapkan dalam hal bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi tidak secara mendetail. Misalnya kalau dalam hal berpakaian, iya, kita disuruh untuk menutup aurat, untuk menjaga kesopanan dan sebagainya. Tapi model berpakaiannya yang harus model-model Arab, harus dianggap model Arab itu model Islami, itu kemudian diserahkan kepada masing-masing masyarakat yang berbeda kultur dan tradisinya serta budayanya masing-masing. Nah, jadi berusaha untuk menolak antara sekularis dan tradisionalis, tapi satu sisi juga mereka berusaha untuk menggabungkan dua pemahaman ini. Jadi bagi mereka Islam itu sempurna, tapi sempurna dalam hal memberikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai universal. Maka untuk lebih detailnya, secara spesifiknya itu diserahkan kepada manusia. Nah, contohnya apa? Prinsip dan etika dasar tersebut yaitu apa? Islam itu sudah menyelesaikan tentang persoalan ketauhidan, sudah selesai. Jadi prinsipnya apa? Harus berdasarkan pada ketauhidan, Tuhan yang Maha Esa, keadilan, apapun itu dalam berbagai bidang ranah kehidupan harus ada unsur keadilan. Jadi tidak perlu harus menonjolkan unsur Islamnya, harus ada ekonomi Islam, politik Islam, negara Islam, tidak perlu. Yang penting di dalam bermuamalah, dalam menyelesaikan persoalan ekonomi, dalam politik, dalam bernegara, ada keadilan di sana. Ketika ada keadilan, nah itulah Islam bagi mereka. Jadi tidak perlu memunculkan wajah Islam. Jadi secara definitif, lahirnya Islam harus ada embel-embel Islamnya, tidak perlu. Bagi mereka yang penting di dalamnya ada prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai universal, keadilan, kemaslahatan, harus ada kemaslahatan. Ada kebebasan menyatakan dia sebagai negara Islam, tapi justru mendiskriminasikan orang, menyudutkan orang misalnya. Mereka tidak mau, bukan Islam bagi mereka. Jadi harus ada kemaslahatan, harus ada keadilan. Menyatakan sebagai negara Islam, tapi ternyata mereka mendiskriminasikan agama yang lain. Seakan-akan Islam ini nanti yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya di Indonesia. Misalnya kalau di negara Islam, sedangkan agama yang lain itu berada di level nomor 2. Nah, ini berarti tidak adil. Harusnya adil itu
semuanya sama rata. Nah, ini yang berlaku di Pancasila itu kan, semua agama sama. Sama dalam arti kedudukan dan posisinya di negara Indonesia. Tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang harus didukung, tidak ada juga yang harus didiskriminasikan. Termasuk juga harus ada kedamaian. Maka bagi mereka, udkhulu fis-silmi kafah, itu bukan berislam secara kafah dengan segala unsur kehidupan kita harus Islam, enggak, tapi udkhulu fis-silmi kafah itu masuklah ke dalam kedamaian secara keseluruhan. Jadi umat Islam ini adalah umat yang menyebarkan kedamaian dan orang lain itu merasa damai dengan dia. Nah, itulah Islam. Nah, itu bagi kaum reformis. Kemudian harus ada ikhwan, ukhuwah, persaudaraan dan kontrol sosial. Ada amar ma'ruf, ada nahi munkar juga di dalam sebuah bernegara. Jadi secara umum ada persamaan, ada keadilan, dan ada kebebasan. Nah, itu yang ingin mereka munculkan. Nah, itu sudah Islami. Tidak perlu harus memunculkan cover Islam, memunculkan label Islam. Tapi ketika prinsip-prinsip itu dilaksanakan, nah itu jadilah sudah negara Islami bagi kaum reformis. Nah, menurut pandangan ini ya tidak perlu mendirikan negara Islam. Namun yang terpenting merealisasikan nilai-nilai ideal Islam dalam bernegara. Jadi kaum reformis ini yang kemudian tercermin di dalam sidang BPOPKI itu termasuk diantaranya diwakili oleh Soekarno, Insinyur Soekarno, Bapak Presiden pertama kita. Dia kan masuk pada golongan nasionalis ya. Jadi apa bahasanya itu? Ideologi kebangsaan. Nah, jadi lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan, kesamaan, dibanding harus memunculkan Islamnya begitu. Harus ada negara yang mayoritas yang kemudian diunggul-unggulkan. Tidak. Soekarno lebih mengutamakan persaudaraan, kebangsaan. Indonesia ini negara yang punya banyak suku, bahasa, bangsa, dan agama. Nah, bagaimana cara untuk merekatkan semuanya? Nah, itu kaum reformis yang diwakili oleh Insinyur Soekarno. Nah, jadilah kemudian dari pemahaman reformis ini muncul negara Pancasila. Nah, itu ya. Jadi beberapa tipologi pemikiran tentang relasi hukum Islam dan negara di Indonesia. Nah, kalau kita timbang-timbang, kira-kira pola pemikiran yang paling kondusif dan relevan diterapkan itu yang mana dari yang ketiga yang sudah kita bahas tadi? Kayak yang pertama, sekularis. Apakah kira-kira cocok? Nah, ada beberapa alasan sekularis ini tidak kondusif, tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Karena apa? Indonesia ini dikenal sejak zaman dahulu, ya, sebelum namanya Indonesia masih Nusantara. Jadi sejak zaman nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu, Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang religius, akrab dengan nilai-nilai agama. Jadi antara agama dengan kehidupan bermasyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Dari dulu sampai sekarang, apalagi sekarang, dari dulu saja nenek moyang kita kan menganut agama, ada keharingan, dulu kan agama lokal, animisme, dinamisme. Itu wujud ya keberagamaan orang Indonesia yang sangat menjunjung tinggi tadi nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai agama, meskipun nanti caranya berbeda-beda dalam memahami. Tapi adanya agama di Indonesia dengan segala macam variasinya, jenisnya, itu menunjukkan bahwa negara Indonesia itu negara yang religius, yang sangat agamis, meskipun cara mereka untuk bertuhan itu berbeda-beda. Jadi tidak mungkin kita memisahkan antara agama dan negara. Tidak bisa dilepaskan di Indonesia ini. Maka pola sekularis ini tidak relevan, tidak kondusif untuk diterapkan. Bagaimana dengan tradisionalis? Jadi ini juga tidak relevan, tidak kontekstual begitu dengan negara kita di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini tadi dikenal sebagai negara yang heterogen, yang plural, yang punya, yang majemuk, yang punya banyak suku, bangsa, agama, juga banyak bahasa dan lain sebagainya. Kita kaya sekali negara Indonesia ini. Dari Sabang sampai ke Merauke itu kan ada berbagai macam jenis manusia dan agama dan suku, budaya begitu. Jadi tidak bisa kemudian kita ini mengambil satu agama tertentu untuk dijadikan dasar dan ideologi negara, tidak bisa. Karena kita plural, kaya. Jadi Islam itu ya memang terbanyak di Indonesia, mayoritas, tapi ternyata masih banyak agama-agama yang lain.
Jadi kalau kita hanya memunculkan simbol Islamnya, sebagaimana yang dulu tercermin pada Piagam Jakarta, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu kan sangat ketara sekali gitu ya, agama Islam yang dimunculkan. Itu yang kemudian mendapatkan protes yang sangat luar biasa dari agama yang lain, termasuk agama Kristen pada saat itu juga ya, yang juga cukup kuat pada saat itu dominasinya di Indonesia. Kalau negara ini negara Islam, maka kami keluar dari Indonesia, kami bentuk negara lain aja deh. Itu kan kebanyakan orang-orang timur kan ya. Di timur itu kan kebanyakan mayoritasnya juga Kristen ya kan. Mereka cukup mendominasi di wilayah timur. Nah, makanya akhirnya para founding father ini berkumpul kembali, memutuskan, dan ini bukan pilihan yang mudah saya kira, kemudian untuk memilih negara kebangsaan, negara Pancasila ya, karena banyak pertimbangan, termasuk mempertimbangkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Itu yang diutamakan pada saat itu. Jadi tidak memilih satu agama tertentu, tapi prinsip-prinsip dan nilai-nilai keagamaan tetap diadopsi, tetap diutamakan. Nah, maka kemudian jadilah yang relevan, yang cocok diterapkan di Indonesia adalah itu model pemikiran reformis yang diwakili oleh para founding father kita dulu, termasuk Insinyur Soekarno. Dan Indonesia pada saat ini juga menganut model-model pemikiran reformis seperti ini, bahwa negara Indonesia itu dapat menerapkan nilai-nilai agama sebagai prinsip-prinsip bernegara, sebagaimana tercermin dalam sila-sila Pancasila. Itu saya kira sangat dekat dengan Islam ya kan. Kalau juga tidak ini dengan agama-agama lain juga tidak ada yang bertentangan kan. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan, bahwa ya qul huwallahu ahad, tapi dengan bahasa yaitu tadi, dengan dibahasa lokalkan Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Pada intinya ya qul huwallahu ahad kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan sangat persis dengan ayat Al-Qur'an, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah itu menyuruh kita untuk berbuat adil, berbuat adil dan ihsan, berbuat baik, adil dan beradab. Cuman bahasanya kebetulan bahasa Indonesia dan tidak memunculkan unsur Islamnya. Persatuan Indonesia itu jelas ya, ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu kan perintah untuk kita bersatu, saling mengenal satu sama lain meskipun kita berbeda jenis, laki-laki, perempuan, suku, bahasa, agama. Kemudian juga keempat itu kan ada permusyawaratan gitu kan. Keempat, wasyawirhum fil am, kita disuruh untuk bermusyawarah dalam segala hal. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, itu juga cita-cita Islam. Jadi tidak ada yang bertentangan. Maka nilai-nilai universal itu yang ingin disampaikan, yang ingin kita munculkan. Tidak perlu harus memunculkan identitas agama tertentu, tapi cukup ya itu ya, nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal itu yang kita pedomani, yang kita ikuti dalam menjalankan ya pemobilit dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, itu ya untuk materi kita pada kesempatan hari ini, hubungan atau relasi antara agama dan negara menurut berbagai macam pemikiran di Indonesia. Tadi ada sekularis, tradisionalis, dan reformis. Teman-teman bisa setuju atau boleh tidak setuju, itu terserah teman-teman punya pendapat dan pandangannya. Ini saya juga berusaha untuk menampilkan ini begitu ya, agar tujuan kita kan untuk memunculkan keragaman dalam berpikir. Jadi tidak cuma satu saja kita sampaikan, ada banyak. Meskipun ya mau tidak mau juga kita harus memilih antara beberapa pandangan ini mana yang kira-kira relevan dan kondusif untuk diterapkan di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasi dan kehadirannya pada kesempatan hari ini. Lumayan banyak orangnya, 23 atau 24 orang ya yang berhadir pada perkuliahan kita hari ini. Insya Allah juga bagi yang tidak bisa berhadir, ini sudah saya rekam dan nanti bisa disaksikan via YouTube ya. Videonya insya Allah nanti saya upload juga. Baik, kita tutup ya perkuliahan kita via Google Meet pada kesempatan hari ini, dan kita lanjut pada grup WhatsApp untuk diskusi dan juga kita saling memberikan pandangan terkait materi kita pada hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.